Harus dicabut. Ya, kita kembali di polemik. Tema kita kurban dalam keseharian. Saya ke Pak Ali. Pak Ali, bagaimana kemudian membuat peran pemerintah bisa bermakna dalam membumikan kurban ini? Ya, saya kira memang begini. Pada dasarnya kita tidak bisa berharap bahwa pemerintah harus mengikuti ajaran agama dan sebagainya. Tapi semestinya pemerintah menjadikan berbagai peristiwa-peristiwa yang mempunyai makna yang sangat besar untuk kebijakan publik dan khusus pemerintahannya itu melalui momentum-momentum semacam ini. Jadi ketika kurban menjadi perbincangan, lalu kemudian banyak sekali pelajaran yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat tentang bagaimana mengamalkan kurban di kalangan lingkungan yang terbatas dan sebagainya. Semestinya ada rasa tanggung jawab yang besar bagi para aktivis politik, elit politik, pimpinan pemerintahan, partai dan sebagainya untuk melembagakan ini sebagai bagian dari tanggung jawab dia untuk melembagakan kebaikan tadi. Apa yang ingin saya gambarkan adalah bahwa ada semacam pembagian tugas yang harus pas antara masyarakat dengan pemerintah, bagaimana kebaikan itu dilembagakan gitu. Kalau hanya sifatnya individual, sampai kapan lalu kita terus menerus, kalau ada banjir kita membuat gorong-gorong, tapi nggak ada banjir kita lupa bagaimana memperbaiki. Begitu juga kurban, lalu kemudian solidaritas bersama, aksi kolektif untuk kepentingan-kepentingan rakyat banyak, mengentaskan kemiskinan dan seterusnya. Hanya mungkin dilakukan secara sistematis apabila dia terlembaga dalam bentuk kebijakan publik. Pemerintah harus belajar dari masyarakat tentang itu. Baik, ke Pak Adi, bisakah kurban ini untuk mengentaskan kemiskinan? Kalau mengentaskan kemiskinan mah enggak. Karena kemiskinan dari dulu sampai ntar juga gitu kata Sayyidina Ali, seandainya kemiskinan itu berwujud akan kubunuh kata mereka. Jadi emang dari sononya kayak begitu bener ya. Tapi yang kita inginkan dari berkorban ini hubungan yang harmonis antara orang yang berkorban dan penerima korban. Lebih dari itu selain hubungan yang harmonis, yang kedua jiwa kita ini loh yang suka selalu menolong yang tadi kita udah bilang less for self, more for others, enough for everyone. Semua dapat, kita berkurang dikit tapi kita tetap cukup juga. Oke, baik. Pak Buhori, siapa yang harus berperan mengambil inisiatif bahwa antara peran masyarakat, politisi, pemerintah itu bersatu untuk sama-sama membumikan makna-makna kurban tersebut? Iya, makna kurban itu kan sesungguhnya sudah ada di dalam kehidupan kita. Jadi kalau fenomena sekarang ini tidak begitu menjadi fenomena yang mencolok dalam kehidupan, berarti ada faktor-faktor lain yang salah satu yang paling bertanggung jawab besar adalah negara di sini. Dalam konteks ini adalah pemerintah. Karena itu untuk menghidupkan makna kurban secara keseluruhan, ini pertama seluruh stakeholder negara ini sudah seharusnya dia mengorbankan egoismenya menuju kepada pengelolaan negara yang serius. Saya katakan ini berkali-kali bahwa negara ini harus dikelola dengan serius, tidak sekedar main-main. Ini satu. Kalau itu tidak ada, sampai 150 tahun kita merdeka pun akan seperti ini. Satu. Yang kedua, DPR punya kewajiban untuk meng-create regulasi dalam hal ini misalnya undang-undang misalnya yang bisa mendayagunakan dan memberdayakan bangsa ini dalam konteks mereka berkorban kehidupan sehari-hari. Jadi ini menciptakan kehidupan yang harmoni sebenarnya. Dan yang ketiga, masyarakat ini juga tidak bisa lepas. Nilai-nilai agama itu kan sebenarnya sumber dari budaya kehidupan yang mestinya dijiwai. Nah disinilah peran para mubalik, para ustadz, para kiai, para guru, para dosen, bahwa sudah pada saatnya sekarang ini seluruh makna-makna ritual agama itu harus mampu diterjemahkan secara real dalam kehidupan. Tidak berhenti pada konteks paper, tetapi dalam kehidupan. Yang keempat, ada konteks media yang memiliki suatu peran besar. Kalau kemudian makna-makna seperti ini menjadi suatu pembicaraan publik
maka pada gilirannya ada proses pemikiran bagi publik, pencerdasan bagi publik untuk kemudian memaknai nilai-nilai kehidupan dalam kehidupan berbangsa bernegara yang kemudian dia akan mencerminkan kehidupan berkorban secara hakiki dalam kehidupannya. Oke, baik. Saya ke Ibu Sri Mulyana lagi. Ketika orang bicara tentang macam-macam hal, teori-teori, Ibu sudah langsung mempraktekkan. Sebenarnya ada pesan-pesan tertentu nggak Bu ketika kemudian Ibu mengambil langkah mendirikan Posyandu itu? Pesan-pesan tertentunya ya mudah-mudahan apa yang saya bisa kerjakan semua ini niat karena Allah dan bisa bermanfaat buat umat. Dan mudah-mudahan apa yang saya bisa ini bisa dicontoh lebih banyak lagi. Dan apalagi di sarana ini didukung oleh pemerintah. Ya mudah-mudahan bangsa Indonesia ini tidak jatuh dari kemiskinan. Bersama-sama kita gotong royong dalam segi apapun. Oke, ada pesan kepada pemerintah? Ya, saya sebagai masyarakat juga mengimbau kepada pemerintah untuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, terutama tentang BPJS harus lebih diteliti lebih ulang lagi karena banyak hal-hal yang tidak masyarakat membicarakannya beda penerimaannya. Oh, jadi di atas seperti ini ternyata di Di lapangan bawahnya beda. Beda. Ya, Oke. jadi membuat masyarakat jadi bingung dan saling mengadu domba jadi. Mengadu domba, oke. Iya. Ini namanya samara, saya baru ingat apa? Sakinah, Sakinah, mawadah, dan warahmah. Itu biasa digunakan orang ketika ada pengantenan. Ini Iya. Ibu mau mengawinkan lagi lansia-lansia itu? Jadi maksudnya mereka-mereka itu sudah melewati sakinah, mawadah, warahmah. Oke. Sudah menikmatinya. Iya, baik. Oke, Bung Mucleh. Aduh domba, kata Ibu tadi. Ibu mulai menyaingi saya kelihatan. Tapi saya kira banyak cara untuk melakukan kebajikan. Ya, Dalam konteks bicara kurban, maka media yang dilakukan oleh kita itu adalah menyembelih hewan kurban kan. Untung saja tidak kalkun seperti yang dikatakan Pak Adi. Kenapa? Bayangkan kalau kalkun yang kita cari itu setiap tahun akan repot sekali. nggak ada di sini ya. Agak jarang. Adanya di Ragunan. Untungnya ada sapi ataupun domba tadi. Iya. Sapi aman. Nah domba ini bertanya-tanya, ada 2 domba. Yang pertama apakah dia akan dikurbankan atau yang kedua akan diadu. Ini masing-masing punya nilai. Kalau dia dikurbankan maka pahala bagi orang yang berkurban dan mungkin untuk domba itu sendiri akan menjadi besar. Tapi kalau yang diadu ini saya kira akan mengandung kepentingan ego-ego masyarakat atau siapa yang mengadu itu untuk sebuah keuntungan. Seperti lagunya Bang Haji. Adu domba, mengadu domba. Domba dipertaruhkan demi keuntungan. Domba jadi korban diadu domba. Saya sebenarnya kasihan sama domba dan kambing. Ketika ada yang diadu seperti itu disebutnya adu domba. Ketika ada orang yang bersikap tidak seperti aslinya dibilang serigala berbulu domba. Lalu ketika orang ada masalah mencari orang lain sebagai korban dibilang domba hitam. Kenapa domba sampai begitu hinanya di mata orang? Padahal begitu mulia dia ketika hari raya kurban. Itu nasib domba. Masih saya cari lagunya tentang nasib domba. Ya baik, ada yang mau nambahkan lagi Pak Adi? Saya cuma mau minta nomor rekening Posyandu ini supaya kita Oke. semua rame-rame penonton TV bisa Iya. sama-sama bantu Posyandu Baik, Indonesia ini. iya nanti akan kita sampaikan. Atau mungkin Ibu tadi kan ini bilang bahwa ada selain pengobatan ada pencerahan juga di sana. Artinya ada ceramah gitu? Jadi kalau saya manggil orang, berarti saya harus mengeluarkan uang untuk biaya transportasi. Iya. Sedangkan tiap bulan itu harus mengadakan acara terus tiap bulan, Iya. ngasih makan, obat. Nah, itu biayanya cukup lumayan. Nah, jadi inspirasi pencerahannya itu ya apa yang saya bisa lakukan, misal di TV ada apa yang dibicarakan, saya menyaringnya, menginformasikan
atau tentang kesehatan atau tentang lingkungan Disampaikan ulang kepada masyarakat. disampaikan masyarakat. Oke. Kita ngambil yang positifnya. Iya. Atau mungkin nanti mengundang Pak Buhori ceramah di sana. Iya, boleh kalau gratis. Iya, kalau gratis. Saya Tiap biasanya tanggal ceramahnya berapa gratis, Bu? Bentar Tip. Iya. Tiap tanggal berapa Kita ngadain dibukanya? Kan sebulan sekali. Iya. Tiap tanggal berapa? Setiap hari Rabu keempat atau kelima. Hari Rabu. Nanti Cepopong datang. Sip. Oke, ini undang Cepopong, anggota Dewan. Oke, Pak Ali terakhir. Tidak hanya ibu ini yang seharusnya kita inginkan untuk membaktikan diri kepada kemaslahatan umat. Supaya ini para mahasiswa, ini para karyawan juga mau membagi diri atau membagi waktu untuk berkurban kepada sesama seperti apa? Inilah sebenarnya momentum kita hari ini, yakni pada Hari Raya Idul Adha ini untuk menghidupkan kembali terus-menerus mengingatkan pada kita semua yang kadang-kadang lupa bahwa apa yang kita dapatkan merupakan bagian dari titipan Tuhan dalam rangka keinginan Tuhan untuk terus-menerus juga rezeki harus di-share secara bersama. Pendapatan dan seterusnya itu juga mungkin saja menjadi bagian yang memang harus kita berikan pada orang lain. Itulah mengapa para mahasiswa dengan kapasitasnya, dengan kemampuannya, mungkin dengan potensi-potensi yang mereka miliki untuk bisa melakukan sesuatu yang kira-kira bermanfaat buat orang banyak. Kalaupun mempunyai ilmu, semestinya misalnya mengajarkan matematika buat anak SD yang tidak mampu. Kalau bisa ngaji sekalipun bisa mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran di kalangan anak-anak yang tidak mampu tadi. Itu sebenarnya apapun yang kira-kira memanggil kita untuk melakukan sesuatu dengan harapan bahwa bisa membawa manfaat, sudah semestinya kita tanggung jawab untuk itu. Artinya hal sekecil apapun yang kita punya, silangkan sumbangkan, pasti berguna untuk orang lain. Ya, itulah pesan yang paling Iya. Ya, Cek. Oh, sudah habis. Pak Boy. Iya. Saya kira memang ini nilai-nilai utama, tinggal pertanyaannya dari mana kita memulai. Ya. Oleh karena itu diri kita masing-masing inilah kita harus memulai untuk melakukan pengorbanan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kapan? Keburu mati, mari itu ya. Ini semboyan salah satu calon presiden ini kayaknya. Ya Cek silakan. Baik, kita sudah sampai kepada penghujung sidang istimewa ini ya. Sebelum Cepopong tutup, nah kita tentu bisa mengambil hikmahnya. Ya, bukan solusi, tapi hikmah dari semua. Ya, yang pertama. Tadi sudah disebut-sebut, pemerintah harus memberi contoh, anggota DPR juga sama harus memberi contoh. Baik, jadi menurut Cepopong kesimpulannya adalah ya, Tuhan tidak akan salah dan tidak pernah akan salah. Jadi dengan adanya peristiwa kurban ini, bagaimana impactnya itu semua sudah dengar. Nah sekarang secara real, langkah konkretnya adalah tanya kepada diri kita masing-masing. Siapakah kita? Kata Jokowi, saya presiden. Kan begitu. Ya. Kata pembantu-pembantunya, saya menteri. Kata Bapak PKS, saya adalah kader partai. Ya. Dan seterusnya. Maka menurut pendapat Cepopong adalah langkah konkretnya adalah apapun jawabannya, maka tentu cek bahasa Inggrisnya mah to do the best. Cek bahasa Sunda na celik putih celak herang. Cek bahasa anu lebih populer totalitas. Ya. Siapapun mereka maka celik putih celak herang. To do the best. Lamun jadi presiden nu alus atuh. Yang serius, jangan main-main. Oh, jangan main-main ya. Kalau jadi menteri sami, kalau jadi anggota DPR sama. Maka dengan mengucapkan ya kan, selamat Hari Raya Idul Fitri. Idul Kurban. Hampura bae poho. Selamat Hari Idul Adha kepada semua umat Islam dan juga dengan ucapan
Alhamdulillahirabbil alamin. Cepopong tutup sidang istimewa ini. Terima kasih Cek Popong, bagaimanapun polemik ini adalah asal otak Cek ya. Bukan sekedar debat yang harus bermanfaat. Seperti kepada Ibu, manfaatnya besar sekali. Nanti Cek Popong akan hadir, Pak Buhori akan ceramah, Pak Adi Warman sudah minta nomor rekening. Jadi nanti mudah-mudahan Posyandu Lansia Samaranya menjadi lebih baik lagi. Apapun peranan kita harus berbuat mulai dari diri kita sendiri untuk kebaikan orang banyak. Untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Siregar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.